Halo, shalom semua. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya ada di tempat teman saya, Ibu Mimin. Nah, nanti Ibu Mimin akan memberikan kesaksian tentang iman Kristennya. Bagaimana perjalanan dari sebelum dia belum menjadi orang percaya dan sekarang bagaimana kehidupannya setelah menjadi orang percaya. Dan kesaksiannya cukup menarik. Jadi kita langsung dengerin aja dari Ibu Mimin ya. Gimana sih awalnya pada saat ya akhirnya dulu belum menjadi orang percaya dan sekarang sudah percaya terima Tuhan Yesus gitu. Menikah waktu itu dengan suami masih ini ya, masih secara Islam ya, masih Muslim ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Terus latar belakang keluarga bagaimana? Bisa diceritakan itu dulu. Latar belakang keluarga. Latar belakang keluarga kayak misalkan anak keberapa, terus dari orang tua. Kalau keluarga itu Muslim. Mungkin bisa agak terasa. Kalau aku Muslim. Aku anak keempat. Pas waktu itu kan kenal ya sama suami kan di Bogor. Ya gak ada itulah kata situ mau nikah kan, maksudnya adalah masalah gitu. Sampai aku tuh lagi gimana ya, enggak itu juga sih, usah dari kecil saya gini ya, aku tuh gak mau nikah sampai berkali-kali, maksudnya gak mau di ya seperti orang ceritain laki-laki bisa nikah punya istri berapa gitu kan. Jadi waktu kecil itu kan sering dengar kan, aku sampai debat sama teman kan, oh ya kamu mau ya di madu gitu, terus istri yang keberapa, kalau aku mah nggak mau, terus nanti cerai begitu kalau nggak cocok gitu. Kalau aku nggak mau, aku tuh pengen kayak ini, kayak orang, aku udah Katolik atau apa kan, jadi aku kayak udah tahu gitu ada tuh orang yang nikah sekali seumur hidup, walaupun dia jadi udah punya pandangan itu gitu kan? Sebelumnya. Kalau mau nikah mau orang itu berbuat dosa, maksudnya suaminya begini begitu, tapi tetap harus saling jangan sampai cerai gitu kan. Aku nggak mau seperti itu. Ya kalau itu kan kan nanti upahnya surga gitu kan, gitu kan ada cerita. Tapi aku mana ada orang masuk surga karena pengen begitu gitu kan, karena di madu nggak ada tuh ceritanya gitu kan, karena aku mungkin terlalu nggak mau, mungkin aku berpikir nggak mau nih kalau aku sampai suaminya masa dibagi-bagi gitu kan, nggak mau, pengennya satu aja, rela gitu, ya, rela sebagai gitu perempuan ya. itu tetap tidak rela gitu kalau harus berbagi kan, gitu ya. Kan itu karena belum kena kasih juga ya. Terus masa itu bagi-bagi suami kan gitu kan, walaupun pas kan ada ceritanya sampai aku mikir-mikir gitu kan, waktu kecil itu nggak ada lah seperti itu gitu. Nah ya aku tuh pokoknya pengen yang kayak suami itu menikah satu kali, maksudnya nggak ada tuh yang namanya di madu gitu kan. Terus sayang sama keluarga gitu kan, kuncinya itu yang sayang sama keluarga dulu dah. Kalau dia sayang sama keluarga, sama istri aja pasti sayang kan gitu. Jadi udah ada pandangan seperti itulah gitu kan. Terus yang kedua itu dulu waktu masih kecil itu pernah nonton di RCTI itu lah, yang kayak ada setiap hari Minggu orang sampai nangis-nangis begitu. Acara siapa itu ya kan? Ya ibadah gitu ya. Ibadah gitu setiap hari Minggu kan, siang gitu. Terus itu kenapa ya orang ini pada nangis ya gitu. Aku nggak tahu bahwa itu orang Kristen ya. Orang itu gini-gini gitu ya. Bahkan Tuhan Yesus itu kayak orang kok kayak siapa gitu kan. Terus sampai pernah sih sampai dimarahin sama kakak ya. Kamu itu apa-apaan sih nonton seperti ini gitu kan.
kenapa ya aku nggak boleh nonton ini gitu, orang ini orang happy nyanyi gitu kan, nyanyi bisa aja. Jadi pas mereka nggak ada itu pengen nonton itu, aku tengok dulu pintu. Oh gitu. Karena aku orangnya, terus ada kan cerita pendeknya tuh mujizat itu nyata kan ya, sampai ada yang dijamah sama Tuhan gitu kan, sampai kadang aku sampai ikut nangis gitu, bisa ya orang ini gitu, hebat juga ya gitu. Jadi aku sering banget setiap minggu itu pasti nonton itu, cuman ya nengok kanan kiri dulu, Harus lihat dulu ya, biar nggak ketahuan biar gitu nggak ini. ketahuan gitu. Terus sama Mr. Bean, tahu? Oh iya, Kan ada orang tuh yang haleluya Oh, iya. gitu kan, ini orang tuh kok kayak gini Mr. Bean kan gitu ya orangnya gitu. Iya. Sampai aku pas sekolah itu, karena aku nggak tahu ya haleluya itu untuk siapa kan, benar, karena di kita maksudnya kan agama Kristen gini kan cuma nabi-nabi aja gitu. Tapi pas aku dengar itu haleluya itu, aku sepanjang sekolah, mungkin aku kalau pulang sekolah sendirian, jadi lumayan jauh kan dari sepanjang jalan itu, sampai nunduk kepala, sampai rambut itu ditutupin poni lah kan, sampai nggak mau dilihat, kayak haleluya, gak ada rasa takut gitu di sepanjang jalan itu kan, haleluya gitu. Kenapa ya gitu, kayak Jadi sebenarnya sudah merasakan sesuatu. ya kayak udah merasakan sebenarnya, sesuatu iya. gitu. Pernah juga, terus di sekolah kan diajarin walaupun kita berbeda agama, kita itu harus saling menghargai, ya kan, nggak boleh kita memusuhi karena berbeda agama, Ya, kan? betul. Nah, gitu. Terus tapi di situ ada romo di sana, tempat bapak kerjakan, sempatlah gereja itu mau digusur. Jauh sih gerejanya sebenarnya kan, di hutan lah, di kebun gitu, Itu di Bogor ya? di Bogor. Jadi gereja itu ada di hutan gitu, ya satu-satunya mungkin ya. Habis itu orang mau gusur itu ya, aku tuh kayak jengkel, kenapa sih gitu loh, gak bisa apa, jangan itu loh, Jangan mengusik jangan gitu. musik gitu loh. Kalau bahasa Sunda lain lagi, Bahasa Sundanya apa? kayak kesel, jengkel gitu. Iya. Kenapa sih ini orang nggak ganggu kok, dari masjid aja jauh itu, Iya, kalau iya. ibadah pun nggak kedengeran kan, Ya karena di hutan. ya, jauh gitu, kenapa orang ini pada musik gitu kan. Terus aku sampai pernah bilang ke bapak gitu, jangan ikut-ikutan pak gitu, dia romo itu pernah nggak berbuat jahat sama kita, malah dia baik kan. Bukan karena dia baik karena ngasih kita sesuatu gitu, kalau memang dia punya niat lain pasti dia akan mempengaruhi gitu, maksudnya itu kan enggak, malah baik kepada kita walaupun sudah mau digusur atau apa, dia tetap aja anak-anak sekolah gitu. Kita tuh kalau mau sekolah itu nungguin dia lewat mobilnya biar Kenapa kita ya? bisa ikut. Oh gitu. Dia kan lumayan jauh Ikut kan. nebeng. Iya. Jadi kita Iya, iya, nungguin iya. gitu loh. Apa itu kan? Kesel kan. Nah, terus pas mau pada demo itu, mau digusur itu, hujan. Oh ya? Jadi, aku tuh kayak seneng banget, mungkin ini jadi mereka nggak jadi kan, akhirnya kayak seneng sendiri gitu. Kalian udah berapa kali digusur kan? Ya. Senang gitu bawaannya. Akhirnya ya aku sampai ke bapak, Pak jangan ikut-ikutan ya, mereka kan kan Roma itu kan gak jahat sama kita, dia baik sama kita gitu, maksudnya mungkin kalau aku sudah kenal kasih itu karena dia itu punya kasih, pengen ngomong seperti itu ya, karena aku belum tahu ya kayak kan dia baik gitu aja gitu, Ya, kan ya taunya belum baik ngerti, ya, aja taunya karena baik. karena belum ngerti kan. Oh ya udah gitu, jadi jengkel aja kalau itu. Ya udah singkat cerita kan, soalnya kan Bali, nah, pas udah nikah itu kan dia ke Bali langsung, terus aku sempat dilarang sama siapa namanya, sama saudara kan. Di sana itu banyak turis gitu kan. Aku sempat mikir juga, emang apa hubungannya ya sama turis gitu. Nah ini jadi cerita setelah menikah ya dengan suami ya. Nah menikah dengan suami itu waktu itu Bu Mimin masih Muslim, jadi menikah masih secara Islam ya, gitu. Waktu nikah itu nama suami itu diganti dari kakek ya.
jadi Abdurrahman. Oh gitu. Iya. Oh, berarti ya suami tuh sempat mungkin karena cinta kali ya. Karena cinta terus ini dulu. Iya sih, bilangnya atau gini gimana ya. bisa ganti? Dia bilangnya sih kalau jujur ke aku ya nggak tahu ya kan. Ya itu seperti tobat. Ini kan dulu dia kan banyak uang, masih kerja di Jepang kan. Yeah. Jadi hura-hura kesana kemari, maksudnya ya kayak happy lah, Jakarta Bali begitu kan, habis uang, habis itu dia jatuh kan, maksudnya nggak punya apa-apa. Akhirnya dia, kalau kata Desi, saya itu tobatlah sama Tuhan. Oh Tuhan, nggak apa-apa, saya dah tobat dah, nggak apa-apa, saya punya istri yang agak punya juga kan. Mungkin yang untuk menebus kesalahanku gitu kan. Nah dia bilang ya akhirnya dapat kamu ya. Oh gitu cerita ininya ya. Gitu sih boleh gitu. Tapi ya nggak tahu juga sih ya kan. Dia bilang sih emang pas ketemu juga udah pengen serius. Pas datang ke rumah juga udah pengen dia seperti pikir Tuhan mungkin ini kali ya. Mungkin saya bukan karena cinta ya. Kasihan dulu, kasihan gitu, pengenlah kayak menghidupi orang yang nggak punya gitu kan. Awalnya kasihan gitu, tapi lama kelamaan ya kasih apa, awalnya kasihan gitu, tapi lama-lama ya rasa sayang itu ada cinta ada gitu. Ya, Tapi kalau itu karena kasihan dulu kan, ya udah. Tapi waktu itu sih keluarga sih tidak ada masalah ya, karena kan nikahnya kan secara Islam ya. Apa bisa keluarga aja sebenarnya. Habis itu kalau dia kan masih sebenarnya masih ganjel ya tadi ya. Ini bukan dia nggak nyaman agama ini. Oh suami ada rasa justru setelah pindah keyakinan malah ada rasa nggak nyaman gitu rasa ya. nggak nyaman juga walaupun diajarin ini nggak nyaman. Terus dia Kenapa gitu dia bilang? Nggak tahu, nggak nyaman aja. Terus pas di Bali lagi kata ya karena nggak saling nggak diajarin lagi secara muslim kan, jadi ya dia kan sibuk kerja ya, lupa lagi lah sama ajaran-ajaran itu kan. Mungkin ya itu sudah emang Tuhan pengennya dia bersama Tuhan Yesus kan. Iya betul. Terus aku kesini ya siapa tahu aku di sini juga misalnya mengarahkan dia lagi, mengambil dia lagi gitu kan. Jadi waktu itu berapa lama tinggal di Bogor setelah menikah terus pindah ke Bali? Kalau nikahnya, kalau dia ke Bali itu mungkin waktu aku nikah 2 bulan kali kayaknya. Terus waktu aku ikut ke Balinya setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun berarti setelah Julia. Julia udah lahir belum. atau belum ya? Jadi aku punya anak Julia tuh di sini. Oh di sini. Di Bali iya. kan. Habis itu aku pengen pindah ke sini ya. Pengen bersama-sama karena kan hidup ya walaupun udah nikah, kalau di kampung gitu kalau lihat orang tuh udah nikah sama suaminya jalan gitu kan. Kalau aku ya di rumah aja gitu, karena kalau aku itu kayak kalau orang yang sudah bersuami itu walaupun mau kemana juga harus izin dulu sama suami gitu kan. Dosa lah gitu, walaupun mau menghadiri orang yang mati, yang meninggal harus izin dulu sama suami gitu kan. Aku tuh di rumah aja, aku tuh pengen tuh kayak orang-orang tuh jalan berdua gitu ya. Kadang kayak gimana sedih gitu ya, kayak kok jauh gitu ya, kayak gak merasakan punya suami. Ya karena harus ke Bali sama Bogor gitu ya, jadi jarang ini ya. 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Habis itu ya di sini dah, di Bali ini ya masih sih menjalankan aku sebagai muslim, sholat, ngaji gitu ya. Tapi suami ya ke gereja juga nggak pernah gitu. Apa sampai waktu Julia itu gini bilang seperti
kamu itu gini loh, kalau mau masuk Muslim ya Muslim, kalau mau Kristen Kristen gitu kan. Jadi biar nggak bingung. Sama kayaknya kasusnya kayak saya juga gitu. Iya benar kan? Iya. Kalau mau Muslim Muslim, mau Kristen Kristen, karena gini, kalau kamu mau pengen aku ikut Kristen, contohin gitu loh. Ini mah gimana mau nyontoh kan? Kamu aja nggak pernah ke gereja, jadi harus contohin gitu loh, ya kan? Gak mungkin kan aku harus tiba-tiba belajar sendiri, ya kan nggak mungkin tanpa yang ada yang ngajarin gitu. Dari Muslim terus akhirnya kok bisa memutuskan untuk pindah keyakinan dan percaya Tuhan? Awalnya sih ya di Bali ya masih percaya sama Muslim kan, masih sholat, ngaji, ya seperti muji-muji Nabi kan, ya masih dengan karena pengen mengambil jiwanya Bapak Julia kan biar masuk ngikut aku. Aku kayak maksain gitu ya, kayak maksain, tapi kayak gimana gitu ya, kayak kayak mau bilang nyerah ya nggak mungkin ya, maksudnya kan harusnya aku yang menang gitu. Aku tuh ya masih mikirin di sini, aku yang menang gitu kan. Tapi setelah itu dia nggak berubah-ubah juga juga kan. Habis itu aku nanya sama dia, gini aja dah, kamu kalau itu sebenarnya masuk Muslim apa mau Kristen? Kalau kamu masuk Muslim ya belajar sholat, ngaji gitu ya, sholatnya kalau aku sholat kamu sholat. Terus kalau kamu mau Kristen ya kamu ke gereja. Aku nggak pernah lihat kamu ke gereja gitu ya. Cuman dia pernah aku kasih lihat, kita mau kemana jalan-jalan ceritanya, itu gereja tuh kan. Aku bilang kan kayak rumah gitu ya gereja, maksudnya itu gereja. Habis itu bingung juga kan. Nah setelah itu aku karena lagi hamil dan masih rajin begitu, setelah itu aku di rumah sakit pas melahirkan itu enggak, aku kira habis lahiran enak gitu ya, enggak akan merasakan sakit apa-apa lagi yang pada umumnya lah habis melahirkan pulang. Ternyata tidak seperti itu, malah aku harus dirawat dulu ternyata, karena aku satu disesar, jadi harus masuk karena sebelum ruang operasi itu dokter udah bilang ini tensinya naik ini sampai 180-an kalau nggak salah, sekitar segitu kan. Tensinya naik ini, nanti takutnya kejang kalau normal, nanti kejang dia gitu. Ya udah sesar dah, jadi makanya disesar. Habis itu dibawa ke ICU kan. Selama di ICU itu kan nggak boleh makan dulu selama 12 jam kan. Makan, habis itu karena aku maksa pengen minum atau apa ya gitu, gak kerasa aku kejang. Setelah dari operasi ya masih puasa dulu gitu. Dilap-lap aja ini aja kan. Habis itu kayak kejang gitu untungnya, soalnya ada di samping kan, kayak kejang gitu. Aku kayak merasakan sih kejang itu, kayak antara merasakan sama enggak kan. Mana ada orang koma yang bisa merasa itu lagi koma gitu kan. Padahal bagi aku tuh teriak-teriak minta tolong. Nah aku sama ini tolong aku, tapi awan kayak di awan-awan putih, kayak bukan di rumah sakit kan. Kalau minta tolong saya di rumah sakit pas misalkan mata melek, tapi kita nggak bisa misalkan kita kesakitan nih, wah tolongin aku gimana cara biar sembuh gitu. Itu enggak, kayak aku tuh kayak semuanya putih semua, jadi udah beda ini apa, nggak tahu ya, udah beda dunia gitu. Kalau posisinya bukan kayak aku lagi di tempat tidur, enggak. Kayak mungkin aku merasa di tempat tidur tapi aku teriak-teriak, tapi kayak ada berawan-awan gitu. Wah tolongin kayak minta tolong sama dia, padahal dia nggak mau dengar. Mana ada aku sampai waktu itu kemana aku minta tolong nggak ditolongin gitu kan.
padahal aku nggak kemana-mana, aku di sini anak kamu koma kok. Itu kan nggak sadarkan diri kan. Gimana aku teriak-teriak, jangan teriak-teriak di sampai dia di vakum apa dari mulut itu, karena biar keluar apa, biar bernapas lagi karena datar gitu kan. Dia yang tahu dan karena aku koma aja kan. Nggak sadar kan, jadi katanya udah sampai garis lurus gitu. Di situ aku padahal aku teriak-teriak, aku merasa teriak-teriak minta tolong. Walaupun ya putih semua gitu. Itu aku antara lihat, ya memang benar antara hidup dan mati. Iya. Tapi aku ngeliat dia, kayak ngeliat dia, aku minta tolong sama dia, itu kan kayak mau pergi sih, dia itu kok nggak pergi bukannya nolongin gitu. Padahal dia itu lagi berdoa. Berdoa itu kan Katolik ya, jadi bawa buku itu loh, doa itu menyembuhkan. Doa itu menyembuhkan, nggak tahu dia sendiri yang tahu ya doanya bagaimana. Dia sih cerita bilang berdoa itu kayak bukan saya tapi kayak Roh Kudus ya, jadi bulat itu berkomat kamit katanya. Pas aku koma itu dia itu kayak berdoa, kayak merasakan sesuatu yang biasanya kan kalau berdoa nyontek ya, yang doa itu menyembuhkan apa, tapi dia mulut ini kayak berbicara sendiri. Berbicara sendiri. Nah Kak dia bilang tuh Roh Kudus yang ini kamu nggak belajar. Tapi kalau aku bahasa sih masih belum percaya namanya juga ya ada dokter kan bisa aja kan yang diapain gitu, belum percaya. Tapi dia kamu percaya itu Tuhan yang menyelamatkan itu Roh Kudus, artinya saya yang berdoa gitu kayak tanpa sadar. Ya udah aku pulang karena udah ketinggalan, tapi masih di kosan kan belum pindah itu. Karena habis itu pindahlah ke Tegalang sana. Ya orang kos kan paling bawahnya harus nambahlah biaya kan, tambahlah pengen biaya. Akhirnya ada teman suruh tempatin aja villa di sana Tegalang. Kayak tinggal di sana. Habis itu ada, aku bingung kan, dia kerja dari jam 10 sampai jam 2. Nah gajinya itu kumpulin, gajinya dikumpulin untuk beli obat. Bayangkan ya, bayangkan ya, masa kerja harus beli obat doang. Gimana dong, gimana kita mau nabung ya, kalau uang ya setiap ngumpul 200-300 beli obat. 300 beli obat ya. Jadi obat setelah pasca melahirkan ya. Jadi katanya itu obat epilepsi, obat kolesterol, sama obat saraf. Jadi ada beberapa obatnya itu sedikit, jadi kan ya seminggu itu harus beli lagi kan. Bayangin kan uang segitu banyak gitu, 300.000 itu banyak gitu kan. Terus aku gini berdoa lah, tapi kayak melenceng gini kan, memperbelah secara aduh kan melenceng. Tuhannya Papa Julia, aku bilang gitu kan. Tuhannya Papa Julia. Jadi aku nggak pernah nyebut Tuhan Yesus kan. Tuhannya Papa Julia. Sendirian aku berdoa. Kalau memang kamu itu hebat, kamu itu memang baik, ya coba tunjukinlah biar aku percaya. Karena mana ada ya, maksudnya katanya kau baik gitu, coba tunjukin. Aku satu aja permintaan dulu, jangan aku bergantung sama obat, aku sudah capek gitu, maksudnya aku bergantung sama obat. Terus aku kalau minum obat bukannya enak, malah kayak pusing gini. Mungkin itu cara obat bekerja ya, mungkin ya efeknya itu kan. Tapi mungkin nanti sembuh mungkin kalau minum obat itu, cuman efeknya dengan pusing dulu. Ya pulang aku nggak enak gitu kan. Coba dah kalau memang kamu baik, coba kasih jalan yang lain gitu, jangan beli obat terus. Aku nggak mau bosan minum obat terus gitu kan. Minum obat terus itu kan kayak gimana ya, nelennya aku kayak nggak bisa kan. Jadi paksain gitu. Coba dah tunjukin biar aku percaya gitu. Habis itu ada aku kalau sudah beli obat gitu ya, sayang sekali uangnya gitu. Karena belum beli pempas kan, karena dia punya anak kan. Terus habis itu adalah, ini bukan jualan ya. Tapi emang ini aku makanya bilang ini
pemberian Tuhan memang kan. Ya. Habis itu ada tempat kerjanya apa ya, bosnya itu buat orang Jepang itu kan, punya kopinya itu kan, ada yang nyari teh, tadi cari teh ini. Ya bukan jualan sekali lagi. bukan jualan ya. Tapi ini pemberian Tuhan kan. Ya. Habis itu bisa carikan obat, risiti gitu kan, risi. Ya main iyain aja, ya kan, ya bisa. Kayak gimana ya, kayak enteng banget ngomong ya, kita kan enteng banget ya karena sudah belajar juga kan. Ya nanti, karena juga kamu bisa minum kalau punya apa, kalau aku cari ke sana bisa jual juga, bisa diminum gitu ya. Oh ya udah, akhirnya dia minum, dia ambil ini, aku minum teh ini, ya kan. Puji Tuhan, rasa sakit itu kayak perlahan-lahan sakit kepala itu hilang, Berkurang ya? berkurang.